Halo, selamat siang. Kembali lagi bersama Haris Setiawan di pembahasan eh, terjemahan bahasa Indonesia Jepang. Kali ini akan membahas hasil terjemahan mahasiswa untuk lembar kerja nomor 6. Ini baik, sebelum dimulai di awal setelah UTS saya menyampaikan bahwa untuk materi setelah UTS akan dibuat materi yang memiliki tema khusus gitu. Nah, seperti yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa, kali ini temanya adalah mengangkat kata kerja yang memiliki awalan di, yang mungkin identik dengan bentuk pasif dalam bahasa Indonesia. Tapi kita akan lihat apakah memang benar semua verba atau kata kerja yang berawalan di itu adalah bentuk pasif. Nah, sambil memastikan itu juga karena penerjemahan itu bahasa Indonesia ke bahasa Jepang bukan hanya bergantung pada kemampuan bahasa Jepang si penerjemahnya tersebut. Memang itu punya peranan penting ya, peranan yang paling besar. Hanya saja setelah bertanggung jawab mengajar mata kuliah penerjemahan Indonesia Jepang ini, saya merasakan ada masalah yang lain yang mendasar, yaitu adalah kesadaran kita sebagai penerjemah akan bahasa ibu kita sendiri. Jadi kadang penerjemahan bahasa Jepangnya tidak sesuai dengan konteks atau ya seperti itu. Penyebabnya adalah kesadaran bahasa Indonesia kita, kesadaran kita terhadap bahasa Indonesianya rendah gitu. Jadi karena kita nggak mengerti itu bahasa Indonesianya maksudnya apa, jadi penerjemahannya juga salah, tidak sesuai begitu. Baik, langsung saja kita akan bahas sedikit-sedikit. Ada 10 soal. Sebentar. Oke, sambil di sini kita bisa lihat ada 10 soal. Pertama saya dipukul oleh Iwan. Jadi sebenarnya kata olehnya ini tidak ada di soal ya. Tapi dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Jepangnya kan kita bisa melihat ada partikel ini ya, partikel ni. Nah, sebenarnya dalam bahasa Indonesia juga ada, yaitu oleh gitu. Hanya saja dalam bahasa Indonesia oleh ini itu tingkat kebutuhannya di dalam untuk ditempatkan di dalam kalimat itu mungkin tidak terlalu besar seperti ni dalam kalimat pasif bahasa Jepang. Kenapa ni itu dalam bahasa Jepang harus ada di situ? Karena ni ini adalah penanda pelaku dari kegiatan yang ada di kalimat ini. Jadi kegiatan yang ada di ini kan ini ya, memukul. Jadi kegiatannya adalah memukul. Jadi kegiatannya adalah ini, memukul ya. Nah, ni ini digunakan untuk menandai orang yang melakukan pemukulan. Jadi untuk menandai Iwan Sang ini. Ya. Jadi perannya sangat penting sekali. Kalau ni itu tidak ada, maka siapa pelakunya itu jadi samar-samar kalau di bahasa Jepang ya. Misalnya watashi wa Iwan Sang naguraremashita. Nah, itu jadi siapa yang dipukul, siapa yang memukul itu jadi tidak jelas. Makanya dalam bahasa Jepang partikel ni dalam bentuk pasif ya. Kalimat pasif bahasa Jepang, partikel ni memiliki peran yang sangat besar dan tidak bisa tidak ada di dalam kalimatnya. Sementara kalau dalam bahasa Indonesia kita juga memiliki partikel yang sama, yaitu oleh. Hanya saja keberadaannya itu tidak, kebutuhan kita terhadap oleh ini rendah, tergolong rendah, karena walaupun oleh ini tidak ada, kita masih bisa mengidentifikasi siapa pelaku dari pemukulan dalam kalimat ini. Jadi kita cukup dengan melihat urutan kalimatnya saja sudah bisa mengidentifikasi siapa yang melakukan pemukulan. Jadi itu beda antara
kalimat pasif dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Jepang. Ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah itu. Kemudian kalau dari unsur kalimatnya, bagian dari kalimat, kalau kata kerjanya ya, memukul itu sebenarnya macam-macam, ada utsu, ada naguru, ada tataku gitu ya. Misalnya kalau untuk hal ini mungkin bisa menggunakan naguru yang dirubah menjadi bentuk pasif jadi nagurareru, atau tataku yang dirubah ke bentuk pasif jadi tatakareru begitu ya. Itu masih oke. Kalau bicara lebih spesifik lagi, kalau mungkin yang pas itu tataku mungkin ya. Kalau naguru soalnya menonjok, lebih ke pakai bogem gitu ya, bogem mentah gitu. Jadi mungkin ke arah sana kalau naguru. Tapi dalam hal ini kita nggak perlu penerjemahan yang spesifik dulu, sementara bisa digunakan kata naguru dan tataku. Kemudian di bagian bahasa Jepangnya saya di sini watashi wa-nya itu dilingkari. Maksudnya dilingkari itu maksudnya ada ataupun tidak ada, itu tidak masalah. Sebenarnya kebanyakan sih tidak ada ya. Orang Jepang nggak perlu menyampaikan ini, karena ketika dia bilang iwanzani naguraremashita, itu kita sedang membicarakan diri kita sendiri. Jadi tidak ada kepentingan kita mengucapkan watashi wa begitu. Ya. Oke. Terus saya lihat ada beberapa variasi penerjemahan kata pukul ya, ada panchisuru, ini juga ya oke lah. Ada juga utsu ya, utareru. Sebenarnya nggak apa-apa, hanya saja kalau utsu itu biasanya untuk memukul benda lain ya, kayak misal memukul bola gitu, seperti itu. Atau memukul seseorang dengan menggunakan alat begitu ya, biasanya seperti itu. Misalnya bato, yakyu bato de utareta tuh guys nih, misalnya seperti itu, dipukul oleh bat baseball misalnya, tongkat baseball. Oke. Terus selanjutnya di sini ada mahasiswa yang menerjemahkan begini, yang kita lihat di bagian ini. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat yang kejadian yang tersampaikan dari kalimat ini sebenarnya sama dengan ini sebenarnya yang terjadi faktanya. Hanya saja dalam kenapa kita perlu bentuk pasif gitu ya, karena bentuk pasif itu bisa mengekspresikan hal yang tidak bisa diekspresikan dengan kalimat bentuk biasa seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Jepang itu ada kesamaan, yaitu kita menggunakan bentuk pasif ketika kita merasa merugi, merasa dirugikan. Biasanya ketika kita mengalami kerugian, dipukul, ditipu, dibohongi misalnya, seperti itu. Jadi ketika kita untuk mengekspresikan kekecewaan kita setelah mengalami kerugian, itu kita menggunakan bentuk pasif ya. Jadi sebenarnya ya hal yang terjadi di kalimat ini dengan kalimat ini itu sama saja, hanya saja tadi yang seperti saya sampaikan bahwa kekecewaan, kerugian yang didapatkan oleh si watashi ini itu tidak tersampaikan di kalimat yang ini. Itu yang perlu disampaikan gitu ya, yang perlu diperhatikan ya. Jadi kenapa kita menggunakan bentuk pasif? Karena memang ada tujuannya, ada hal yang tidak bisa diekspresikan dengan kalimat bentuk biasa, makanya kita menggunakan bentuk pasif. Salah satunya adalah ketika kita mengalami kerugian, misalnya ditipu, dibohongi, dipukul, apa lagi, didorong ya. Jadi semua itu ketika mengalami kerugian kita cenderung mengekspresikannya dengan bentuk pasif. Jadi kita sebagai korban begitu ya. Untuk menunjukkan itu kita menggunakan bentuk pasif. Tapi ketika seperti ini itu ya sama saja, tapi ya tidak tersampaikan bahwa kita tuh korban begitu. Itu yang harus diperhatikan. Oke. Baik. Kita lanjut. Untuk nomor 2 sebenarnya sama saja dalam bahasa Jepang dan terutama dalam bahasa Jepang ya. Dalam bahasa Jepang itu kalimat bentuk pasif itu punya kecenderungan ekspresikan sesuatu yang negatif, seperti tadi dipukul,
didorong, ditipu, dimarahi, ya. Jadi cenderung seperti itu. Sama dengan bahasa Indonesia juga sebenarnya. Hanya saja dalam bahasa Jepang ada juga bentuk pasif yang bisa digunakan untuk hal yang positif seperti ini, dipuji, ya. Jadi bisa digunakan dalam bentuk untuk menyampaikan sesuatu yang positif, hanya saja terbatas, ya, terbatas, tidak banyak. Yang sebatas yang saya tahu itu seperti itu, tidak banyak. Oke, jadi rata-rata di sini penerjemahannya juga sudah oke. Dan biasanya kalau bilang Budi dipuji oleh Nakata Sensei, itu proses pemujiannya itu kan sudah selesai. Biasanya ya. Saya dimarahi itu biasanya proses dimarahinya itu sudah selesai. Jadi kita sebaiknya menerjemahkannya dengan bentuk yang menggambarkan itu, mengekspresikan yang sudah selesai. Jadi pakai mashita gitu ya. Oke. Kita lanjut. Jadi nomor 1, nomor 2 itu sejenis ya. Hanya saja nomor 1 negatif, nomor 2 positif. Dipuji begitu ya. Nah, selanjutnya kita bisa melihat ada kecenderungan yang sama di nomor 3 dan 4 kalimatnya. Kalau kita lihat ya, dompet saya dicuri. Sekali lagi olehnya ini di soal sebenarnya nggak muncul, tapi saya munculkan di sini dalam kurung dalam warna merah ya, karena dalam bahasa Indonesia posisinya boleh ada boleh tidak begitu. Kemudian yang nomor 4, kaki saya diinjak oleh orang di kereta. Jadi kalau kita melihat ada dua kesamaan, yaitu gini ya. Jadi sesuatu bagian dari saya itu mengalami kerugian. Ya, dalam hal ini dicuri, ini diinjak gitu ya. Jadi ada kesamaan di bagian situ. Dan kalau dalam bahasa Jepang ini biasanya disebut dengan meiwaku ukemi. Jadi kata bentuk pasif yang digunakan untuk menggambarkan bahwa kita tuh mengalami gangguan, diganggu oleh orang lain begitu ya. Dalam hal ini dompetnya dicuri dan kakinya diinjak. Oke. Pertama kita lihat komponen kata-katanya dulu. Di sini mungkin ada kesulitan menerjemahkan pencopet ya. Jadi pencopet itu ya dalam bahasa Jepang suri, yang saya tahu seperti itu. Nah, kalau misalnya ada yang menerjemahkan dorobo itu ya sebenarnya pencuri ya. Jadi mungkin bisa ada juga ini goto ya. Jadi semua ini penjahat sebenarnya. Nah, ada juga yang menerjemahkan akuning, ini mungkin penjahat. Literally artinya penjahat ya, orang yang jahat begitu. Ini mungkin tidak dipakai di sini ya. Oke. Nah, kita harus membedakan ini. Ya, harus beda. Nanti orang yang dorobo disamakan dengan suri atau goto ini mungkin jadi marah ya. Jadi kita harus perhatikan. Ya, yang pertama dorobo ini lebih cenderung misalnya masuk ke rumah siapa gitu untuk mencuri, itu diam-diam begitu ya, tanpa diketahui. Itu tipikalnya begitu dorobo. Jadi lebih cenderung ke pencuri ya. Kemudian kalau misalnya suri ini ada dekat dengan pencopet ya, comot dompet, mengambil dompet dengan diam-diam. Nah, kemudian yang terakhir goto ini mencurinya terang-terangan, diketahui, dilihat sama orang lain ya. Jadi lebih ke perampok sebetulnya, merampok ya. Gitu. Jadi kalau rampok kan biasanya kelihatan sama orang lain ya. Seperti itu bedanya. Terus nah, ciri khas dari penerjemahan untuk 3 dan 4 adalah partikelnya itu sebenarnya kalau lihat di penerjemahan mahasiswa ada yang watashi no gitu ya. Saifu wa suri ni nusumaremashita, itu seperti itu. Atau watashi no ashi wa dareka ni atau hito ni fumaremashita begitu. Itu sebenarnya nggak apa-apa, tersampaikan hal yang sama. Hanya saja dari sisi gramatikal biasanya pertama watashi no-nya itu nggak perlu muncul, karena seperti yang di nomor 1 tadi, ketika kita membicarakan saifu suri ni nusumaremashita gitu, kita sedang membicarakan diri kita sendiri, jadi tidak ada kepentingan untuk menonjolkan, untuk memunculkan watashi no ke permukaan kalimat begitu. Kemudian ciri khas yang kedua adalah ini ashio
Saifu, oh bagian situ ya. Sorry saya perjelas. Jadi bagian ini partikelnya O gitu. Mungkin agak sedikit aneh ya, mungkin nggak lazim gitu. Kerasanya aneh gitu bagi yang baru tahu. Tapi begini memang, kalau dompet saya dicuri itu Saifu wo surini nusumaremashita. Kaki saya diinjak oleh orang di kereta. Ashi o dareka ni densha de fumaremashita. HP saya dicuri. Keitai denwa o nusumaremashita. Motor saya dicuri. Baiku o nusumaremashita. Jadi memang partikelnya menggunakan O. Ya. Begitu. Terus dari hasil penerjemahan saya melihat ada penerjemahan ini misalnya ya, kan ini diinjak oleh orang gitu ya sebenarnya, jadi nggak salah sih sebenarnya. Histoni asio fumaremasu itu nggak apa-apa, tapi kalau dalam bahasa Jepang lebih umum ini dareka ni gitu ya. Oke. Terus ada juga yang menerjemahkan seperti ini, densha no nakade dareka ga watashi no asio fumimashita. Ini juga sama sebenarnya, sama yang seperti tadi ya. Jadi kalau kita lihat ini dan ini sebenarnya yang tersampaikan itu sama. Kaki saya diinjak, seseorang menginjak kaki saya gitu kan. Tapi kembali lagi ke fungsi dari kata kalimat pasif tadi atau verba dalam bentuk pasif ya. Kenapa kita menggunakan itu? Karena kita ingin menyampaikan sesuatu yang tidak bisa disampaikan oleh bentuk yang biasa ini gitu. Ya, jadi perlu diperhatikan itu. Jadi ketika kita menggunakan bentuk pasif itu kita ingin menyampaikan bahwa kita adalah seorang korban dalam satu hal gitu ya, korban dari tindakan yang diakibatkan oleh tindakan orang lain gitu, misalnya didorong, diinjak gitu. Jadi untuk memunculkan nuansa itu ya. Jadi kalau misalnya menggunakan ini itu tidak apa-apa, tapi ya tadi nuansa bahwa kita itu adalah korban itu tidak muncul. Jadi tidak tersampaikan kekesalannya atau perasaan jadi korbannya gitu ya. Nah kalau itu tidak tersampaikan kan jadi ada yang memendam gitu ya, ada yang terpendam di dalam, jadi mungkin nggak baik. Jadi itulah gunanya bahasa kan, untuk menyampaikan perasaan, menyampaikan pemikiran gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak menggunakan bentuk pasif, jadi ada hal yang tidak tersampaikan. Begitu, itu yang harus diperhatikan. Oke, terus kita lanjut ke nomor 5 ya. Ini juga sama punya nomor 5 dan nomor 6 sebenarnya punya kecenderungan yang sama ya. Kita lihat kalimatnya agak serius ya. Amerika ditemukan oleh Columbus, kayak di buku pelajaran gitu ya. Buku ini ditulis oleh Thomas Alva Edison. Sebenarnya punya ketika kita menemukan kalimat yang seperti ini, biasanya itu ni-nya pakai ini juga nggak apa-apa sih. Misalnya Amerika wa Columbus ni hakken saremashita, itu nggak apa-apa. Tapi kebanyakan orang Jepang tuh lebih suka yang ini gitu, lebih formal gitu ya, niyote gitu. Jadi ketika menemukan kalimat bahasa Indonesia yang seperti ini, itu mungkin lebih baik pakai niyote. Misalnya gedung itu didirikan oleh PT apa gitu ya, bisa juga. Atau kerajaan Majapahit didirikan oleh, jadi unsur kalimat yang berbau seperti itu mungkin olehnya itu bisa diganti dengan niyote. Dan pada umumnya di kalimat seperti itu digunakan kata oleh ini, berbeda dengan nomor 1, 2, terus 3, 4 ya. Olehnya itu nggak muncul juga nggak apa-apa. Tapi kalau di kalimatnya nomor 5 sama 6 ini, kalimat yang berbau seperti ini, biasanya olehnya muncul. Ketika olehnya muncul, kita mungkin bisa menggunakan ini, niyote gitu ya. Oke. Terus dari penerjemahan mahasiswa ada seperti ini, Columbus sangga ya, pakai sang, sopan sekali, tapi nggak apa-apa sebenarnya, nggak perlu pakai sang sih. Ini juga sama, Columbus sangga Amerika o hakken shimashita gitu. Jadi sebenarnya sama seperti tadi ya. Jadi kalau dalam hal ini sebenarnya nggak ada yang dirugikan sih. Jadi tapi memang ada variasi ekspresi yang menggunakan ditemukan gitu, menggunakan ditulis oleh, jadi lebih
lebih formal gitu. Dan ketika kita menggunakan yang ini, itu kan fokus kalimatnya beda, subjek yang tema pembicaraannya jadi beda. Kalau yang ini itu kan kita membicarakan Amerika, sementara kalau yang ini kita membicarakan Columbus yang melakukan sesuatu gitu. Ini yang harus diperhatikan. Mungkin di sini perbedaannya nggak itulah sepele lah gitulah. Kan yang tersampaikan sama. Kalau dalam mata kuliah ini nggak apa-apa, tapi ketika kita melakukan penerjemahan di konteks yang lebih serius, yang ada komitmen di situ, misalnya di pekerjaan, itu akan beda lagi hasilnya. Subjeknya jadi berubah. Nah, ini ada kemungkinan bisa menjadi kesalahan yang fatal. Ya, jadi harus hati-hati. Memang kalau di kuliah ini nggak seberapa kesalahannya. Oke, baik-baik aja. Tapi ketika di konteks yang lain, di tempat yang lain, perubahan subjek pembicaraan ini bisa menjadi sebuah hal yang fatal. Jadi siapa ini subjeknya? Ya, jadi bisa menjadi kunci dari sebuah keputusan misalnya kalimat itu. Jadi ketika menghadapi hal yang seperti itu, kita nggak bisa berkompromi seperti yang ada di soal sekarang gitu, yang sedang dibicarakan sekarang. Kita nggak bisa berkompromi seperti itu. Jadi sebaiknya kita kan gini, menerjemahkan itu untuk latihan ya. Ketika kalian ya oke lah gitu, saya bilang oke. Dan kalian misalnya terus dengan penerjemahan seperti ini untuk menerjemahkan kata-kata kalimat pasif ya. Sekarang nggak apa-apa, tapi nanti ketika kalian dihadapkan di dalam pekerjaan yang lebih serius, yang ada konsekuensi di situ kalau salah, nah itu dia repotnya di situ. Terbiasa menerjemahkan seperti ini nggak sesuai dengan konteks, nanti resikonya ada lagi ya. Jadi kalau menurut saya sebaiknya dibiasakan dari sekarang untuk berusaha ya menghadapi konteks yang diterjemahkan, tidak lari dari konteks ya. Kalau lari nanti ada konsekuensi yang lain yang mengejar Anda. Oke. Baik. Ini nomor 5 dan nomor 6 ini sama lah ya. Jadi kecenderungannya jadi itu saja pembahasannya kira-kira. Kemudian kita lanjut ke nomor 7. Ini kita bisa lihat nomor 7, nomor 8, nomor 9 itu punya kecenderungan yang sama. Nomor 10 juga sama sebetulnya. Jadi kalau kita lihat baik di penerjemahan saya, hasil penerjemahan saya ataupun penerjemahan mahasiswa itu semua kalimatnya tidak diterjemahkan dalam bentuk pasif. Ya, seperti silakan diminum tehnya itu juga semua ochao nonde kudasai atau meshiagate kudasai, seperti itu rata-rata sama semua dan itu oke banget, benar ya. Jadi di sini saya coba menunjukkan bahwa ada bentuk pasif kata kerja yang terlihat seperti bentuk pasif: diminum, dikirim, ditunggu, dimakan. Ini ada juga bentuk-bentuk yang seperti ini yang sebenarnya bukan bentuk pasif gitu. Jadi ketika hal-hal seperti ini diterjemahkan menjadi bentuk pasif akan jadi aneh gitu. Ini harus diperhatikan. Makanya saya lebih menekankan ke kesadaran kita sebagai penutur bahasa Indonesia, kesadaran kita sebagai penutur bahasa ke bahasa Indonesia kita sendiri, bahasa ibu kita sendiri gitu ya. Jadi kadang ini karena kesadaran kesini rendah, jadi muncullah kesalahan ketika kita melakukan penerjemahan ke bahasa asing yang lain gitu ya. Oke. Terus nomor 8 juga sama. Ini juga dokumen ini dikirim ke kantor cabang besok ya. Ashita kono shorui. Dokumen itu shorui. Sebenarnya ini pernah dibahas ya. Dokumen itu shorui ya. Tapi ada juga yang menerjemahkan ini bungsho. Sebenarnya nggak salah sih. Bungsho itu juga dokumen, tapi lebih ke bungsho itu lebih ke wacana, ke paragraf ya. Jadi bukan merujuk ke lembaran dokumen dalam bentuk kertas gitu, tapi dalam bentuk wacana. Itu yang harus diperhatikan. Jadi ada bentuk yang seperti ini, diminum, dikirim, itu jadinya bentuk tekudasai ya. Coba dilihat. Jadi lebih ke bentuk perintah gitu.
diterjemahkannya. Nah, di antara mahasiswa ada juga yang menerjemahkan seperti ini, okuraremas gitu. Ya, jadi ini karena mungkin kesadaran ke bentuk. Jadi penerjemahan ini mungkin akibat dari kesadaran terhadap bentuk ini yang rendah gitu. Sebenarnya kan dikirim bukan bentuk pasif. Kalau kalau mahasiswa yang menerjemahkan ini sadar bahwa dikirim itu bukan bentuk pasif, tapi pasti hasilnya bukan ini, gitu ya. Oke, jadi kita perlu memperhatikan bahasa Indonesianya juga, gitu ya. Jadi harus diperhatikan. Terus nomor 9 juga sama ya, ditunggu juga. Sebenarnya di-nya itu bukan bentuk pasif juga. Bapak sudah ditunggu itu ya bentuknya seperti ini saja ya, mate orimas gitu. Bapak sudah ditunggu, jadi bukan mate rareru atau mata reru gitu seperti ini, tidak, karena bukan bentuk pasif gitu. Ada juga yang pakai mate imashita, ini juga udah beda lagi, jangan pakai mate imashita ya. Oke. Jadi mohon perhatikan bahwa ada dalam bahasa Indonesia kata kerja yang pakai awalan di tapi sebenarnya bukan bentuk pasif. Demikian juga dengan nomor 10, dimakan, ini juga kan bisa dimakan. Jadi ada bentuk pasif yang seperti ini yang biasanya satu set ya, bisa dimakan, bisa laptop ini bisa dilipat 360 derajat loh, itu kan bukan bentuk pasif ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Oke, mungkin itu saja hari ini pembahasannya. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar di video ini atau melalui WhatsApp grup yang sudah kita punya. Baik, terima kasih, sampai ketemu di lembar kerja yang nomor 7. Bye bye.